Bismillahirrahmanirrahim. Kita kali ini akan membahas tentang masalah syarat-syarat sujud. Faslun bermula ini itu satu fasal fi syurutis sujudi pada menyatakan segala syarat-syarat sujud. Jadi kita ini merupakan orang Islam. Kita sehari semalam salat, akan tetapi dalam salat tersebut ada namanya sujud. Sujud ini merupakan fardu ataupun rukun. Maka kita juga harus tahu apa saja syarat-syarat sujud supaya sujud di salat yang kita kerjakan menjadi sah. Jadi tercantum dalam kitab Matan Safinatun Najah. Syurutus sujudi sab'atun. Bermula segala syarat-syarat sujud sab'atun itu 7. Ada 7 syarat-syarat sujud. Ini yang harus kita pahami supaya sujud yang kita lakukan sehari semalam ini menjadi sah menurut syariat. Pertama, yasjuda ala sab'ati a'dha'i. Bahwa sujudnya seseorang ada sab'ati a'dha'i di atas 7 anggota. Berarti kita harus sujud di atas 7 anggota. Maknanya 7 anggota sujud ini harus melekat pada bumi. Apa 7 anggota itu? 2 telapak tangan, dahi, 2 lutut, dan 2 kaki, 2 batin kaki. Itu dia. Yang digolongkan kepada 7 anggota sujud. 7 anggota sujud ini harus melekat pada bumi. Wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Dan bahwa adalah dahinya seseorang maksyufatan itu terbuka. Berarti ketika kita sujud, dahi kita ini tidak boleh tertutup. Baik tertutup oleh peci, topi, jilbab, tertutup dengan kain-kain lain, itu tidak boleh, harus terbuka dahi ini supaya bisa melekat ke bumi. Yang kedua, wa tahammulu bi ra'sihi, dan meletakkan dengan kepala seseorang. Berarti meletakkan kepala kita ke bumi. Wa adamul huwiyyi li ghairihi, dan ketiadaan berniatkan ghairi bagi selainnya sujud. Jadi kita tidak berniat ketika sujud, berniat untuk lain. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatin, dan bahwa tidak sujudnya seseorang ala syai'in di atas sesuatu yataharraku yang bergerak-gerak, ianya sesuatu biharakatin dengan pergerakannya. Berarti kita tidak boleh sujud di atas benda yang bergerak-gerak ataupun tempat itu bergerak-gerak. Itu kenapa? Karena bisa jadi sujud yang kita laksanakan tidak sah karena terjadi pergerakan. Seperti itu. Yang selanjutnya, wartifa'u asafilihi ala a'alihi, dan mengangkatkan sebawah-bawahnya seseorang ada a'ali di atas atasnya. Berarti ini yang bawah ini kita angkat dan yang atas kita turunkan. Itu apa maksudnya? Yang bawah ini apa? Berarti dari pusat ke bawah. Ini kan di bawah ketika kita berdiri. Ini di bawah. Jadi dari mulai pusat ke bawah ini kita angkat ketika sujud. Dan ala a'alihi, sedangkan yang di atas, yang dari pusat sampai kepala, ini kan asalnya di atas. Tapi ketika sujud, kita turunkan ke bawah. Yang bawah kita naikkan ke atas, yang atas kita turunkan. Itulah berbentuk sujud. Jadi kepala awalnya di atas, kita turunkan ke bawah. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah fihi padanya sujud. Berarti dengan kadar kita membaca subhanallah, tuma'ninah, berdiam sejenak di sujud. Jadi ini 7 syarat-syarat sujud. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut. Khatimatun. Ini itu penutup. Ini penutupnya. Fi a'dha'i sujudi, pada anggota-anggota sujud. Ini merupakan anggota-anggota sujud apa saja.
a'dha'u sujudi sab'atun. Bermula anggota-anggota sujud sab'atun itu 7 tadi ya. Apa saja 7 anggota itu? Al-jabhatu. Bermula pertama itu dahi. Dahi anggota sujud yang pertama. Wabutunul kaffaini dan batin dua telapak tangan, kiri dan kanan, berarti dah 3. Warukbatani dan 2 lutut. 3 tambah 2 5. Wabutunul asabi'il rijlaini dan batin jari-jari 2 kaki, kanan dan kiri. Berarti ini masuk kepada batin kaki kanan dan kiri. Jadi itu 7 anggota sujudnya. Semoga dapat dipahami. Pada hari ini kita membahas syarat-syarat sujud. Apabila ada pertanyaan ataupun kritik dan saran yang membangun, boleh dicantumkan dalam kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.